saya menyampaikan turut berlangsungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dari 41 orang korban musibah kebakaran yang terjadi di penghuni Blok C2. Ya, penghuni Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang. Saya tadi sudah bertemu dengan 2 orang keluarga secara langsung menyampaikan berlangsungkawa. Saya memanggil mewakili keluarga untuk berbicara dengan mereka, menyatakan ungkapan rasa berlangsungkawa kami. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Lapas Kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Karena arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli, Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya, Peldo Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Dugaan arus pendek, ya. Nah, Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang. Ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2. Jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar, ya, yang terkunci. Ya. Ada beberapa kamar-kamar yang terkunci, ya. Nah, terjadi kebakaran, ya, jam 1.45. Petugas pengawas dari atas melihat kondisi itu terjadi api, langsung menelepon kepada kepala pengamanan di sini, langsung menelepon pemadam kebakaran. 13 menit kemudian saya sudah ditemukan tadi dan 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Tangerang, khususnya pemadam kebakaran yang sangat cepat dan responsif untuk memadamkan kebakaran. Tidak sampai 1,5 jam kebakaran dapat dipadamkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepatnya. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap. Ya, melanggar protap. Maka ketika diketahui langsung mungkin pengawas melihat dari atas sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar. Ya. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81. Yang korban 40 meninggal di tempat, 1 OTW ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Ya, jadi yang dirujuk ke rumah sakit Tangerang ada 8 orang,
Kemudian ada 31 orang mengalami luka ringan dirawat di klinik Lapas Tangerang, di klinik kita. Dan 75 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Jadi 81 orang itu selamat. Jadi dibuka pintu mau masuk ke pavilion, dibuka kamar-kamar yang sempat dibuka, itulah yang berhasil diselamatkan. Tapi beberapa kamar karena sudah tidak memungkinkan lagi api, tidak sanggup lagi, petugas tidak mampu lagi menerjang api. Ya, kita pertama mencoba memadamkan dengan alat yang ada sama kita. Apa namanya alat? Upper. Ya, tetapi kan tidak cukup karena sudah sangat besar. Maka dengan demikian kita tidak bisa berhasil menyelamatkan semua ruangan kamar yang itu. Saat ini telah dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan. Tadi saya meninjau sebentar karena tidak boleh mengganggu TKP. Ya, saya sudah lihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita terus bekerja sama dengan stakeholders terkait. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Kota Tangerang yang secara sigap dan cepat, Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim yang terus koordinasi dengan baik. Ini contoh koordinasi yang cepat. Ya, saya mengucapkan terima kasih langsung tadi juga Pak Kapolda datang melihat di sini. Ya, dari statement Kapolda awal juga memang melihat ini musibah. Namun sekali lagi saya ulangi, biarlah Puslap 4 Polri yang menentukan nanti apa penyebab kebakaran. Saya saja tadi dilarang masuk pegang apa supaya jangan mengganggu TKP. Saya hanya melihat untuk memastikan feeling saya melihat kondisi itu. Saat ini pihak kepolisian akan melakukan juga di samping memeriksa TKP, ya, juga akan mengidentifikasi jenazah. Inafis Mabes Polri ya akan melakukan itu. Jadi jenazah sudah dikirimkan ke Inafis ke Rumah Sakit Polri untuk identifikasi. Untuk itu kami harapkan keluarga kiranya dapat bekerja sama dengan Inafis Polri untuk menentukan nanti jenazah mungkin harus melalui DNA. Ya, karena kondisi jenazah mohon maaf sudah sulit dikenali. Informasi yang lebih pas, tidak berspekulasi. Ini ya ada 2 orang warga negara asing. 1 warga negara Portugal dan 1 warga negara Afrika Selatan. Kami sudah bekerja sama dengan Kemlu dan juga kedutaan besar dan konsuler daripada negara yang bersangkutan. Nanti kita tentukan bagaimana penghubungan kepada keluarga mereka, di mana dimakamkan dan lain-lain itu nanti tim 3 akan melakukan itu bersama karena ini menyangkut negara lain, warga negara lain. Dari yang meninggal ya ada 41 orang. Mohon maaf, 1 tindak pidana pembunuhan, 1 tindak pidana terorisme, ya, dan lainnya tindak pidana narkoba. Ya, lainnya tindak pidana narkoba. Namun demikian, kami sekali lagi atas nama Kementerian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga. Ya, jadi itu barangkali yang kalau ada nanti ditambahkan oleh Pak Dirjen